Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas secara umum kesimpulan tentang prinsip-prinsip multimedia pembelajaran yang selama ini telah kita pelajari, dan mudah-mudahan setelah perkuliahan ini Anda dapat mengembangkan satu instrumen evaluasi atau mengembangkan multimedia pembelajaran dengan mendasarkan apa yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, seperti kita ketahui bahwa apa yang telah kita pelajari, prinsip-prinsip multimedia pembelajaran tersebut kita dasarkan atas bukunya Richard Meyer yang berjudul Multimedia Learning, dan juga untuk evaluasi multimedia pembelajaran kita dasarkan pada Lynn McAlpin dan juga Cynthia Weston yang judulnya terkait dengan media attribute. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan bahasan ini dan kesimpulan ini dapat menjadi dasar untuk kita sebagai tugas akhir nanti untuk mengembangkan multimedia dan juga mengevaluasi multimedia pembelajaran. Nah, seperti kita ketahui dan sudah kita pelajari satu persatu bahwa menurut Richard Meyer itu ada 12 prinsip yang harus kita pegang. Yang pertama adalah prinsip coherence, yang kedua adalah sinyal, yang ketiga adalah spatial contiguity, temporal contiguity, kemudian prinsip segmenting, prinsip retraining, kemudian modality, multimedia, personalization, voice, juga prinsip daripada image. Coba kita bahas lagi satu persatu ya. Yang pertama itu adalah prinsip koherensi. Nah, dalam prinsip koherensi ini Meyer mengatakan bahwa people learn better when extraneous words, picture, and sounds are excluded rather than included. Jadi kata-kata yang berlebih, gambar atau suara yang berlebihan tidak dicantumkan. Nah, misalnya kita sering melihat bahwa katakanlah multimedia suatu slide presentasi misalnya ngebahas tentang fisika, tapi karena ada kupu-kupu, animasi kupu-kupu yang bagus, maka dicantumkanlah animasi itu sehingga seolah-olah ada kupu-kupu yang bertebangan sana kemari, padahal itu tidak diperlukan. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah sinyal prinsipal, di mana orang belajar lebih baik kalau ketika cue atau highlight dari materi yang bersifat esensial itu disajikan. Contoh cue dan highlight itu adalah seperti ini. Ini menggambarkan ini, ya misalnya gitu ya. Ini lebih menonjol. Jadi ketika kita melihat pertama slide ini udah langsung kepada sinyal, dan di sini ada sinyal prinsipal. Tapi di sini cue dan juga highlight kita buat highlightnya. Ini salah satu contoh prinsip sinyal. Kemudian berikutnya adalah spatial contiguity principle. Artinya orang belajar lebih baik ketika kata dan gambar terkait atau berhubungan disajikan berdekatan, jangan terpisah jauh. Misalnya ada gambar satu organ tubuh dan kemudian bagian-bagian dari organ itu penjelasan tentang kepala, tangan, kaki, dan lain sebagainya itu tulisan tangan itu berdekatan dengan tangan. Tidak dipisah, misalnya bagian-bagian dari tubuh itu ada kepala, tangan, kaki, dikasih nomor, misalnya nomor 1 kepala, nomor 2 ini sebagainya. Kemudian di sebelah kanannya ada 1 kepala, 2 tangan. Nah, ini tidak sesuai dengan spatial contiguity principle. Walaupun ya boleh-boleh saja, tidak jadi masalah. Berikutnya adalah temporal contiguity principle, artinya orang belajar lebih baik ketika kata dan gambar disajikan simultan daripada berurutan.
Misalnya, ini ada gambar jam, kemudian ini ada teks tulisan gitu ya. Nah, maka gambar dan tulisan ini harus muncul bersamaan. Jangan gambar dulu, baru setelah itu temporal contiguity principle. Nah, ini yang dimaksud dengan temporal contiguity principle. Kemudian prinsip berikutnya adalah redundancy principle. Artinya orang belajar lebih baik dari grafik dan narasi, bukan grafik, narasi, dan teks pada layar. Nah, gitu ya. Artinya kalau sudah ada gambar atau grafik di sini, gitu ya. Nah, maka penjelasannya itu daripada redundance principle ini lebih baik dengan narasi seperti sekarang ini, ya, daripada dituliskan dengan teks di sini banyak banget pengertian tentang redundancy, kemudian penjelasan tentang redundancy dan lain sebagainya. Nah, karena itu akan menyebabkan mata kita bekerja lebih banyak untuk melihat visual ini dan mengartikan kalimat ini. Tapi kalau mata kita melihat dan telinga kita mendengar, nah itu bisa dipahami dengan mudah. Ini yang disebut dengan redundancy principle. Nah, kemudian segmenting principle artinya orang belajar lebih baik dari sajian multimedia yang dikemas dalam bentuk pendek-pendek daripada satu kesatuan media yang panjang. Sehingga kita kalau ada beberapa topik bahasan, kita buat segmen pertama tentang ini, selesaikan dulu. Segmen kedua tentang ini, selesaikan dulu. Segmen ketiga tentang ini, selesaikan dulu. Begitu sampai selesai. Kemudian ini tambahan pada edisi sebelumnya Richard Mayer tidak menjelaskan tentang pre-training principle, tapi di sini dijelaskan ada satu prinsip tentang pre-training principle, yaitu orang belajar lebih baik dari multimedia di mana mereka telah mengetahui konsep-konsep yang dibahas dalam multimedia itu tersebut sebelumnya. Gitu ya, artinya memang itu akan lebih baik gitu ya, ketika dia berdirikan multimedia, tapi konsep-konsep yang ada di dalam terminologi atau istilah-istilah yang terkait digunakan di situ belum familiar bagi audiens. Ya. Nah ini penting untuk dipertimbangkan. Berikutnya adalah personalization principle. Nah di sini dalam personalization principle dalam multimedia ini sangat penting karena orang belajar lebih baik dari multimedia di mana narasi atau kata-kata yang disajikan itu lebih bersifat konversasional daripada formal. Artinya semi formal. Coba Anda bandingkan misalnya kalau multimedia itu ada naratornya seperti ini. Siswa-siswi sekalian, selamat datang dalam mata pelajaran fisika. Kali ini kita akan berbicara tentang tumbukan. Nah, pada materi ini Anda akan membahas ini, membahas ini, membahas ini, membahas itu. Nah, ini terlalu formal. Tapi kalau yang sifatnya konversasional misalnya, siswa-siswi sekalian, pernahkah Anda melakukan permainan basketball? Kenapa bola memantul dan lain sebagainya? Nah, itu adalah tumbukan. Nah, pada hari ini dalam multimedia ini kita akan bahas tentang hal tersebut. Nah, itu lebih konversasional daripada seperti yang contoh yang pertama. Kemudian voice principle, artinya orang belajar lebih baik ketika narasi itu disajikan dalam suara manusia yang akrab daripada suara mesin. Ini jadi permasalahan ketika kita sekarang bisa membuat suara yang sudah dimanipulasi sedemikian rupa sehingga seperti menjadi suara mesin. Ternyata menurut penelitian Mayer orang lebih suka seperti adanya suara daripada manusia itu sendiri. Kemudian image principle.
Image principle ini orang ternyata hasil penelitian Mayer mengatakan bahwa orang tidak belajar lebih baik loh di multimedia itu, di mana gambar dan narator atau pembicara tampil dalam layar. Ini seperti ini. Di sini ada dia menjelaskan tentang prinsip multimedia. Misalnya ada satu video menjelaskan tentang multimedia, dan di mana yang menjelaskannya itu orangnya ada di sini. Ternyata ini tidak berpengaruh banyak. Oleh karena itu ketika saya membuat video ini, wajah saya sengaja tidak dimunculkan. Ini adalah salah satu contoh menerapkan image principle. Nah, kenapa itu semua? Nah, ini sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Ini karena salah satunya Mayer mengadopsi teori kognitif daripada multimedia learning yang diprakarsai oleh Alan Feitio, ya, dengan judul bukunya adalah Dual Coding Theory. Artinya dual channel itu ya seperti ini, bahwa suatu representasi media itu bentuknya adalah words atau pictures, dan gabungan semua ini adalah presentasi multimedia. Ini words ini diterima oleh indera pendengaran, sementara visual atau picture diterima oleh indera penglihatan, gitu ya. Nah, kemudian bentuknya ini adalah bentuknya sounds dan ini bentuknya image, sehingga menjadi verbal model dan pictorial model. Nah, ketika ini terintegrasi, maka ini menjadi satu prior knowledge. Nah, gitu ya. Nah, ini channel ini digabung menjadi satu multimedia pembelajaran yang diterima oleh indera seseorang, sehingga dalam memorinya akan mulai bekerja dan mudah-mudahan menjadi long term memory. Tapi kalau misalnya picture, kemudian ada juga teks, kemudian ada yang lain, kemudian kita sajikan secara bersamaan, berarti indera pendengaran kita melakukan multitasking, sehingga besar kemungkinan working memory-nya akan sulit dibandingkan dengan ketika mengintegrasikan antara telinga dan mata. Jadi penting sekali dalam multimedia itu kombinasi antara indera penglihatan dengan indera pendengaran. Bukan indera penglihatan, tapi indera penglihatan dan indera pendengaran dikomunikasikan. Itulah sebabnya words and sounds kita sajikan sedemikian rupa untuk menghasilkan multimedia yang efektif. Nah, selanjutnya, ini saya memberikan satu panduan saja bagaimana memilih dan menentukan jenis media. Seperti kita ketahui, menurut Smaldino bahwa jenis media itu ada teks, ada audio, ada visual, ada video, ada animasi, dan ada simulasi. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu resource person. Nah, terkait dengan ini, jika kita gabungkan dengan David Merrill mengatakan bahwa ragam pengetahuan itu ada fakta, ada konsep, ada prinsip, juga ada prosedur, dan satu lagi sebenarnya ada metakognitif. Nah, kalau ragam pengetahuannya itu fakta, maka akan sangat baik jika disajikan dengan video. Fakta itu misalnya Candi Borobudur. Maka akan lebih baik itu menggunakan video. Tapi karena alasan berbagai hal, misalnya biaya, waktu, gitu ya, kemudian tenaga tidak mendukung, maka visual juga akan baik. Tapi kalau dengan audio misalnya, orang hanya bisa membayangkan. Nah, begitu juga dengan teks. Nah, kalau ragam pengetahuannya itu adalah konsep itu misalnya mamalia adalah hewan bla 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 dan menyusui, gitu ya. Nah, konsep itu akan lebih mudah dipahami oleh orang jika disajikan dalam bentuk video atau animasi. Namun, jika
kendala waktu, biaya, tenaga tidak memenuhi, maka dengan visual pun misalnya ini bisa cukup memadai. Tapi kalau dengan teks dan audio, nah kalau prinsip itu contohnya adalah gabungan beberapa konsep menjadi satu konsep baru, misalnya konsep E sama dengan MC kuadrat, misalnya teori relativitas ya, ini prinsip. Prinsip itu rumus lah kalau lebih mudahnya. Nah ini akan lebih baik kalau menggunakan simulasi. Ya, artinya perubahan I-nya akan kelihatan kalau M dan C-nya bisa dimanipulasi, kalau M-nya bisa dimanipulasi oleh pengguna atau user. Dengan animasi juga baik, dengan video juga baik. Nah, kalau visual ini kan kurang gitu ya, apalagi dengan audio dan teks saja gitu ya, audio saja atau teks saja. Nah, kalau prosedur itu berarti kan menunjukkan cara ya. Ini berarti akan sangat baik prosedur itu kalau simulatif. Juga animasi, juga video. Tapi kalau karena keterbatasan waktu, biaya, tenaga, dan lain sebagainya, dengan visual juga masih memenuhi syarat gitu ya. Nah ini kira-kira bagaimana ketika kita memilih dan menentukan jenis media. Tentu saja pertimbangan pertama kita adalah ragam pengetahuan, pertimbangan kedua dan seterusnya adalah pertimbangan keterbatasan resources, dana, biaya, dan waktu. Selanjutnya, bagaimana mengevaluasi multimedia pembelajaran? Ini yang saya sebutkan tadi dari bukunya, dari artikelnya McAlpin dan Weston tahun 94 dengan judul Attributes of Instructional Materials dalam Performance Improvement Quarterly volume 7 tahun 94. Ini memberikan beberapa keputusan. Nah, saya sampaikan sini. Nah, kami dulu waktu di Pustekom itu membuat kelayakan multimedia itu dengan cara seperti ini. Faktor pertama yang harus dipertimbangkan adalah substansi materi. Sehingga sebelum dilakukan evaluasi oleh kita melakukan evaluasi itu dilakukan oleh beberapa unsur. Yang pertama adalah unsur instruksional desainer atau media spesialis atau yang lainnya. Tapi unsur pertama adalah harus ada subject matter expert. Nah, jika substansi materi menurut subject matter expert ini benar, gitu ya, tidak ada kesalahan konsep dan lain sebagainya, maka dilakukan evaluasi oleh ahli yang lain, seperti ahli media, ahli desain pembelajaran, ahli komunikasi, ahli IT, atau ahli bahasa, dan lain sebagainya. Tapi jika tidak, maka sebagus apapun multimedia yang telah dikembangkan, maka tidak layak. Artinya harus direvisi substansi materinya. Nah, jika rata-rata penilaian aspek kira-kira lebih besar sama dengan 3, maka ini layak publis. Jika tidak, maka ini harus direvisi. Ya. Namun harus ada masukan-masukan secara tertulis dari ahli-ahli yang diminta untuk mengevaluasi, misalnya ahli desain pembelajaran, atau ahli media, atau ahli IT, atau ahli bahasa, dan lain sebagainya. Nah, apa saja aspek-aspek yang dievaluasi untuk ahli substansi materi atau subject matter expert, yaitu yang pertama adalah kebenaran materi, bebas dari kesalahan konsep. Ini tadi yang menjadi hak veto. Kalau ini tidak benar, maka drop. Kemudian kekinian dan ke-up-to-date-an materi serta kecukupan dan kecakupan materi. Ya. Ini menjadi indikatornya ada 3, sehingga nanti mahasiswa sekalian bisa mengembangkan dari 3 ini sub-sub indikatornya apa saja. Kemudian untuk ahli desain pembelajaran, ini ada saya berikan ada sekitar 5, tapi ini bisa dielaborasi, bisa diperbanyak lagi oleh teman-teman, oleh mahasiswa. Nanti silakan Anda elaborasi lagi. Misalnya adalah kesesuaian strategi penyampaian dengan karakteristik audiens,
ketepatan strategi penyampaian sehingga memungkinkan kemudahan dan kecepatan pemahaman, tingkat kemungkinan mendorong kemampuan berpikir kritis, tingkat kontekstualitas dan penerapan aplikasi dalam kehidupan nyata, keuntungan relatif dan lain sebagainya. Nah, ini masih memungkinkan bagi Anda nanti untuk mengelaborasi lebih jauh dan mungkin disesuaikan dengan teori-teori atau konsep-konsep lain. Nah, kemudian dari sisi aspek media dan komunikasi pembelajaran ini untuk ahli media atau ahli media komunikasi di antaranya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Ada 7 yang harus dipertimbangkan. Ini terkait dengan grafik, terkait dengan audio, video, animasi, bahasa gitu kan, navigasi dan pengemasan media dan lain sebagainya. Ini menjadi bahan-bahan pertimbangan Anda, silahkan dielaborasi, ditambahkan lebih banyak, tapi kalau dikurangi kayaknya enggak, mendingan dielaborasi lebih banyak lagi. Nah, kemudian jangan lupa kita minta user untuk melihat media yang kita kembangkan. Ini yang disebut dengan aspek usability, ya, kemampuan digunakan. Jadi misalnya kemudahan penggunaannya seperti apa, tingkat kemungkinan mendorong minat motivasi, kemudian tingkat mendorong kemampuan berpikir kritis, kemampuan dapat digunakan sebagai belajar individu dan lain sebagainya. Nah, ini ditanyakan pernyataan atau pertanyaan ini, instrumen ini kita tanyakan kepada user dari media yang kita kembangkan. Dalam hal ini usernya adalah bisa guru, bisa siswa itu sendiri. Nah, demikian teman-teman mahasiswa sekalian, mudah-mudahan prinsip multimedia ini dapat menjadi dasar untuk Anda mengembangkan multimedia dan juga 3 aspek penilaian multimedia yang saya berikan ini bisa menjadi dasar Anda untuk dapat melakukan evaluasi, sementara instrumennya dengan mengacu kepada aspek-aspek yang saya sajikan tadi, Anda bisa mengelaborasi lebih jauh lagi sehingga komponen-komponen atau unsur-unsur daripada pertanyaan atau pernyataan dari instrumen yang akan Anda gunakan itu dapat dielaborasi lebih jauh lagi oleh Anda. Terima kasih. Saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.